Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini kita membahas tentang bentuk lahan asal fluvial. Nah, bentuk lahan asal fluvial ini apa sih? Bentuk lahan asal fluvial adalah sebuah bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses aliran sungai maupun yang tidak terkontraksi yang berupa limpasan permukaan. Akibat adanya aliran air tersebut, maka akan terjadi mekanisme erosi, transportasi, dan sedimentasi. Proses erosi yang disebabkan oleh aliran diawali dengan adanya proses pelapukan, baik pelapukan fisik, kimia maupun organis, akan terpancarkan oleh tetesan air hujan. Selanjutnya, akan terangkut oleh aliran permukaan dan aliran sungai. Berdasarkan kondisi relief dan topografinya, maka sungai dapat dibagi menjadi 3 penggal, yaitu sungai bagian hulu, sungai bagian tengah, dan sungai bagian hilir. 2. Yaitu sejarah hidup sungai, yaitu Yout atau sungai muda, terjal atau grandit besar dan berarus sangat cepat. Kegiatan erosi sangat kuat, khususnya erosi ke bawah. Terjadi air terjun, penampang longitudinal tidak teratur, longsoran banyak terjadi. Yang kedua yaitu matur atau sungai dewasa, pengurangan gradient sehingga kecepatan aliran berkurang, daya erosi berkurang, tercapai kondisi keseimbangan, penampangnya gradient hanya cukup untuk membawa beban. Terjadi variasi antara erosi dan sedimentasi, terus melembar lembahnya dan mengembangkan lantai datar. Yang ketiga yaitu old stream atau sungai tua, dataran banjir di bantaran yang lebar sungai biasanya mengembangkan pola berkelok atau meander, oxbow-leker, alum, teranyam atau braiding, tanggul alam, dan undak-undak sungai menunjukkan kondisi gradient. Yang ketiga yaitu klasifikasi lembah sungai. Klasifikasi 1 berdasarkan lembah sungai atas genus atau asal mula pembentukan. Yang pertama, sungai konstituen adalah sungai yang berkembang mengalir searah lereng topografinya aslinya. Sungai konstituen yang ada diasosiasikan dengan kemiringan asli dan struktur lapisan batuan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu sungai subsekuen adalah sungai yang berkembang di sepanjang suatu garis atau zona yang resisten. Sungai ini umum dijumpai mengalir di sepanjang jurus lapisan batuan yang resisten terhadap erosi seperti lapisan batuan pasir. Yang ketiga, sungai obstrukuen adalah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiripan di batuan atau berlawanan dengan aliran sungai konstituen. Sungai ini biasanya merupakan cabang sungai subsekuen. Yang keempat yaitu sungai resekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan sungai konstituen, tetapi terbentuknya kemudian setelah pengangkut. Yang kelima yaitu sungai insekuen adalah sungai-sungai yang arah alirannya tidak teratur. Sungai ini mencari batuan yang lebih lunak untuk diterobos, seperti daerah yang terjadi tua dan mengalami erosi kuat. Yang keenam, sungai superposed atau sungai superimposed adalah sungai yang terjadi di atas permukaan bidang struktur dan dalam perkembangannya erosi vertikal sungai memotong ke bagian bawah hingga mencapai permukaan bidang struktur agar supaya sungai dapat mengalir ke bagian yang lebih rendah. Dengan kata lain, sungai superposed adalah sungai yang berkembang belakang dibandingkan struktur batuannya. Yang ketujuh yaitu sungai antecedent adalah sungai yang lebih dulu ada dibandingkan dengan keberadaan struktur batuan dan dalam berkembangnya sungai menggigis hingga ke bagian struktur yang ada di bawahnya. Kemudian bentuk-bentuk lahan bentukan asal fluvial. Yang pertama ada dataran fluvial, yang kedua ada dataran banjir, yang ketiga ada tanggul alam sungai atau naturlef.
Yang keempat ada kipas aluvial, yang kelima ada teras sungai, yang keenam ada sungai teranyam, yang ketujuh ada sungai Mender atau sungai Mender dan Mender, yang kedelapan ada delta. Sekian penjelasan tentang bentuk lahan asal fluvial. Terima kasih.